Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika berangkat, Bapak dan Ibu sudah berangkat ke situ Arba'in ya. Arba'in 8 hari di Masjid Nabawi. Itu seperti disampaikan tadi, manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Cuma tetap jaga kesehatan. Nah, seperti tadi ada suhu yang tinggi, lantai dari Masjid Nabawi itu, pekarangan itu panas sekali kadang-kadang. Kalau tidak pakai sendal ya bisa mengerupih tempat kiawa seperti itu. Panasnya, siapkan segala sesuatunya untuk memitigasi, mengatasi segala sesuatu, disiapkan. Termasuk juga untuk pelembab-pelembab dan semuanya itu kita perlukan di situ. Kemudian juga handuk yang selalu basah untuk menutup kepala kita, kemudian semprot-semprot itu kan kita perlukan. Mungkin nanti dijelaskan juga selanjutnya. Kemudian ada yang penting yang saya sampaikan pada yang penting-penting saja. Pertama, rukunnya yang pertama niatnya, ya. Yang kedua adalah ihram. Ketika Bapak dan Ibu mau berangkat, pakai ihram di hotelnya atau mungkin nanti di miqatnya di Bir Ali, itu memang harus kita pahami betul bagaimana pakaian ihram baik laki-laki maupun yang perempuan, bagaimana adabnya. Ini tentu sudah kepada Ibu saya pelajari nanti dia. Cuma prinsipnya ini saya sampaikan. Prinsipnya ihram itu kepada Ibu. Ihram itu pakaian 2 lembar yang tidak berjahit. Itu menggambarkan siapapun kita kepada Ibu. Aku kan banyak macamnya. Aduh, yang satu-satu sosial yang berbeda-beda, tapi kini sama-sama upaya ke situ untuk berpakaian-pakaian ihram. Tidak ada pangkai-pangkai di situ. Ada lambang-lambang namu pakai di situ dah. Ada kok, ada peci, kopiah haji kan tak pakai dah. Kalau polisi tak pakai kopiah polisi dah. Kalau jenderal nak pakai bintang-bintang macam sama. Artinya pakaian ihram adalah pakaian bahwa kita di hadapan Allah itu adalah sama. Siapapun kita, apapun pangkai awak, apapun jabatan awak, berapapun kekayaan awak, yang kita pakai hanya 2 lembar pakaian yang tidak berjahit. Itu juga mengingatkan kita kepada kita bahwa suatu saat nanti kita juga akan pakai pakaian yang sama seperti itu. Ya, tidak berejo, namanya kain kapan? Namanya ingatkan kita. Jadi sama juga. Jenderal pakai itu, orang kaya pakai itu, saudagar pakai itu, pengusaha pakai itu, petani pakai itu, pemulung pakai itu, orang miskin, orang kaya, semua sama. Kamu tidak sama. Ini ihram. Kemudian ketika berpakaian ihram itu, Bapak dan Ibu, itu tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada rafas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal. Jadi harus dijaga larang-larang pakaian ihram. Ini dipelajari Bapak dan Ibu. Tapi prinsipnya ihram mendidik kita menjadi orang yang betul-betul sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bersih hatinya, yang bersih jiwanya. Jadi segala kotoran-kotoran itu habis di situ dengan dipakai pakaian ihram. Sama ketika kita takbiratul ihram Bapak dan Ibu, juga tidak ada yang lain lagi. Tidak ada mensyirikatkan hanya Allah. Juga ketika kita akan melaksanakan umrah, pakaian ihram. Sehingga tidak ada lagi yang lain, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embelnya yang lain. Kemudian mikatnya sudah jelas menjadi Ali. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, pastinya kepada Ibu. Kita akan melaksanakan yang pertama adalah setelah kita ihram, rukun yang kedua adalah tawaf, ya. Bapak dan Ibu, ketika sampai di Masjidil Haram, nanti ada yang memandunya, dari pemandunya. Maka masuknya dari pintu, sebetulnya masuknya dari yang lebih bagus kan dari pintu bab as-salam itu. Tapi sekarang juga ada dari King Abdul Aziz juga, tergantung situasinya.
Karena sekarang itu ada yang sekat-sekat dan semuanya itu sesuai dengan situasionalnya. Nah, yang penting nanti ketika mau kita tahu startnya itu kita berada di pilar garis hijau, ya. Garis itu sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, dari situ kita start dengan kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga ada doa-doa sebelumnya. Nah, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sini. Kita melihat di situ ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu warnanya apa? Batunya warnanya apa, Pak? Hitam, ya? Hitam. Dilingkari oleh warna putih, kan? Putih, warna hitam. Jadi Bapak dan Ibu, Hajar Aswad itu dulunya putih warnanya. Tapi karena dosa-dosa manusia, bintik-bintiknya itu menjadikan warnanya hitam. Dosa manusia. Awak? Manusia, ya? Dia termasuk dosa-dosa awal. Yang membuat Hajar Aswad tadi berwarna hitam. Jadi pada mencari ada waktu di situ dari Jawa sebelum kita ini ada rasa dalam diri kita, ya Allah. Karena dalam yang hitam itu, ya Allah, ada konstruksiamu, mungkin dosamu, keranggaiamu, segala macamnya, kedengkian, syirik dan semuanya, ya Allah, yang mengoteri diri awak, yang buat hati awak menjadi hitam, bintik-bintik, ya. Bacatat ya khatamallahu ala qulubihim. Jadi bayangkan itu Bapak Ibu, bagaikan jiwa kita yang sekarang juga sudah hitam karena kebencian, karena kedengkian, menzalimi orang lain, durhaka kepada orang tua dan semuanya, kesalahan-kesalahan kita. Bayangkan itu Bapak Ibu, kita melihat Hajar Aswad. Tatap itu sebagai diri kita, jiwa kita yang seperti itu. Ya Allah, rintikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Rasakan itu Bapak Ibu. Seolah-olah semuanya hilang menjadi putih bersih kembali. Yang dalam iman, karena kuasanya Allah. Mengulang pada Ibu, Hajar suatu hitam karena dosa-dosa manusia termasuk awak berkontribusi terhadap hitamnya Hajar Aswad, sebuah hitamnya kalbu kita. Dan ketika kita sadar itu kepada Allah, ya Allah, kita hentikan kepada Allah. Itulah pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Start. Apa yang kita baca Pak? Apa yang? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba Pak. Sampai kita ke makam Ibrahim. Coba ya kan Bapak dan Ibu, ketika tadi telah kita melihat Hajar Aswad yang hitam, kita merasakan hitamnya hati ini, kemudian kita katakan kepada Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Suci Allah. Allah tidak ada apapun ini ya Allah. Bukan hanya sedang mengucapkan itu, merasakan bahwa Allah ini yang Maha Suci. Lepas dari kebohongan, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Israel menyampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad, dikatakan Nabi Muhammad pembohong, pendusta, sehingga turun ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanallah, Allah Maha Suci yang menjalankan. Jadi orang-orang ini, orang kafir ini, orang Quraisy pada orang yang punya dosa. Jadi kita juga seperti itu Pak Ibu. Allah yang Maha Suci, kita ini lemah, tak berdaya, kita mendambakan kesucian itu. Subhanallah. Lagi alhamdulillah, segala pujian sama dengan yang tadi tahmid di Allah. La ilaha illallah. Tiada ilah Tuhan hanya Engkau ya Allah. Sama la syarikalah. Kan sama saja. La ilaha. Allahu akbar, hanya Allah yang Maha Agung. Allah Akbar. Tidak ada lagi yang agung. Saya tidak agung.
saya tidak hebat, saya tidak ada apa-apanya. Allah yang besar, yang maha hebat, yang maha tinggi, yang maha. Allahu Akbar. Bukannya kada itu akbar, bukannya sawah yang akbar, bukannya orang amali yang akbar, bukannya pimpinan rapi yang akbar. Pikirannya setelah rapi itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Tuhan Allah. Tapi kan duduk di situ. Jadi ini yang dikatakan ketika baca Allahu Akbar, nanti ya Allah, selamat kembali ya Allah, selamat kembali ya Allah. Ada kau yang masuk. Tidak hanya di situ ungkapan ini. Masuk waktu itu telah kembali lagi nanti. Nah, itu pada itu. Jadi sampai di situ. Kemudian kita pernah tahu tadi, berdoalah kepada Allah sepanjang perjalanan itu, dari Ibrahim itu semuanya sampai nanti ke apa namanya rukun Yamani. Berapa apa itu? Yang rukun Yamani sudutnya yang sama dengan sudut sebelahnya sudut jarak Islam. Waktunya cukup panjang. Doakan kepada dia. Berdoa di situ. Apapun doa silakan. Kalau doa yang baru juga silakan. Tapi sebaiknya apapun tujuan kita yang kita inginkan itu yang kita sampaikan kepada Allah. Kemudian nanti dan juga iman sampai dan dibaca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh juga terima. Wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya Allah ya Rabbal alamin. Kita jelaskan kepada dia. Kan 7 putaran kita, ya Pak, 7 putaran. Supaya Bapak dan Ibu bisa tidak lupa dengan 7 putaran itu, tidak perlu lo pakai aku atau pakai batu gitu, atau pakai kacaya, kan? Nah, jadi Bu, dari ini rencanakan itu, niatkan dari ini. Putaran pertama doa ambo, yaitu ambo. Itu dari awal, ya Pak. Ba'a keselamatan kamu, ba'a masa depan kamu, ilmiahmu, akhirat kamu, itu. Doakan apa yang dibutuhkan. Itu. Jadi apa yang kita minta kepada Allah, minta semuanya karena Allah memberi. Cuma jangan dikti Allah. Jangan dikti Allah. Itu dia banyak seperti itu. Ya Allah, berikan keinginan yang baik ya Allah. Sampai keinginan itu, sekiranya ini memang baik menurut ilmu ya Allah, engkau lupakan jalan untuk meraihnya. Sekiranya akan menurut mudarat ya Allah, engkau carikan yang lebih baik ya. Nah, itu yang waktu itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Hasanah di dunia hasanah. Allah yang tahu hasanah itu. Allah akan memberi kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu betulnya Pak. Tapi kalau keinginan itu keinginan. Allah memberi sesuai dengan kebutuhan awak. Yang membutuhkan, bukan keinginan awak. Jadi kalau keinginan awak itu Allah yang itu baru ikut bisa baru. Allah berikan itu. Itu kan prinsip berdoa. Jadi berdoalah kepada Allah, kemudian mintalah dengan cara yang seperti itu. Nah, kita pastikan kepada Ibu. Putaran kedua, niatkan kepada itu siapa lagi? Siapa yang minta? Ibu? Boleh, ya. Putaran ketiga itu siapa? Tuh, ayah yang bagi itu punya kami. Putaran keempat siapa? Siapa yang kita sayang lagi? Dan ibu, ayah, anak ya. Ya Pak. Kemudian siapa lagi? Istri. Khususnya dua istri. Kemudian keenam siapa? Saudara-saudara, adik, kakak, nenek dan semuanya. Lingkungan kita. Yang kedua siapa? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, muslim dan muslimah, kita doakan semuanya. Ketika Bapak dan Ibu telah buat planning itu, doa pertama untuk ini, nah ya, kita baca. Doa itu setelah kita lepas dari Nabi Ibrahim, setelah kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah.
Ibadi Ibrimani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau lagi bismillah Allahu akbar. Itu kan. Setelah itu pada Ibu dan sholat di belakang Bapak Ibrahim, kemudian minum belakang, kemudian baru kita sa'i. Ya, Safa Marwah, Safa Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Bapak dan Ibu setiap berlatih satu Marwah dalam perjuangan yang tidak lelah, tidak hentinya, tak kenal lelah. Kita juga semuanya berjuang, tak kenal lelah dalam hidup kita. Cuma hasilnya terserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu setiap berlatih satu Marwah, tapi air tetap itu ada di dekat Ka'bah. Kalau di Siko, Safa, Siko Marwah pada Ibu, air tetap itu ada di dekat Ka'bah. Kalau waktu 2022, aku baik bisa di sekitar-sekitarnya di kandang kita terus semua. Ya artinya apa? Berusahalah kita kepada Ibu semaksimal mungkin, dan rezeki itu dimanapun Allah akan pancarkan. Baik melalui anak mungkin, melalui saudara mungkin bisa menggunakan. Tidak selalu tempat kita bekerja, tempat kita berusaha. Kita bersaing di sini misalnya, mungkin akhirnya di tempat yang lain diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha bekerja keras semaksimal mungkin. Itu kepada Ibu. Pertanyaan kepada Ibu, Allah berharap yang pertama kembali luruskan niat kita, kemudian ikuti pelajari nanti menasihkan diri terus sempurna. Akidah tidaklah tahalul menghalalkan selesai. Terima kasih kepada Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.